Cảm ơn Amitabha Sesyong Sece. Cảm ơn untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam sesi belajar bersama dengan Sesyong Secemen. Semoga kita selalu diberkati keselamatan dan kesejahteraan. Cảm ơn juga Yesi Sece yang menemani saya pada malam hari ini. Bersama-sama membahas tema belajar bersama kita dengan judul Bersatu Hati dalam Menggarap Ladang Berkah di Misi Pelestarian Lingkungan. Untuk itu, persilakan Yesi Sece menjelaskan lebih lanjut kepada kita semua. Silakan Sece Yesi. Cảm ơn Thầy Ping Sece buat kesempatannya. Cảm ơn Sesyong Secemen. Selamat malam. Hari ini kita dengan judul ya, Bersatu Hati dalam Misi Pelestarian Lingkungan. Thầy Ping Sece merupakan mitra wajib saya ya, karena dalam Depo Pelestarian Lingkungan ini, beliau merupakan vaksin ya, yang pertama ya, yang langsung dukung dengan praktek bersama ya, yaitu bersama-sama menggalang laut rusak ya saat itu. Oke, mari kita lihat PPT yang pertama ya. Kenapa sih kita memakai judul dengan bersatu hati? Karena di dalam Depo Pelestarian ini kita tidak hanya bahwanya saya di seri berapa tidak ada seperti itu. Jadi kita semua hehus ya gitu. Dan juga kita di sini kita tidak mengkotak-kotakan ya bahwanya yang akan bersama kita itu siapa aja, apakah khusus untuk komite, abu dogo, abu putih atau kembang atau warga atau apapun. Tidak, karena kita semua yaitu sepaham, sepakat, sejalan, yaitu makna kita ke Depo Pelestarian Lingkungan itu tujuan apa. Jadi disinilah satu kebersamaan ya. Untuk itu makanya kenapa kita memilih judul Bersatu Hati dalam Menggalang Dalang Berkah di Misi Pelestarian Lingkungan. Jadi benar-benar kita praktekkan sesuai bimbingan master yaitu hehus ya. Oke, next silakan Thầy Ping Sece. Ya, Cảm ơn Yesi Sece. Kita coba dengan slide selanjutnya, Poppy Sece. Ya, Master berpesan kepada kita untuk menggunakan sepasang tangan yang bertepuk untuk melakukan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, PPT-nya, Poppy Sece. Udah 30 tahun yang lalu dari mulai tanggal 23 Agustus 1990. Misi Pelestarian Lingkungan sudah berusia ke-30 hingga kini. Tentu Sesyong Secemen semua ini terwujud berkat kesungguhan hati dan cinta kasih kita semua dalam bersumbangsi tanpa pamrih menjalankan kebajikan. Untuk mengenang kembali momen yang sangat bersukacita dan lebih terharu lagi, mari Sesyong Sece kita bersama-sama menyaksikan video ceramah dari Master Chen Yin. Poppy Sece videonya. Kembali ke PPT-nya ya, Sece Poppy, tolong. Ya, di Ceci, Sesyong Sece pasti selalu mendengar himbauan dari guru agung kita. Alangkah baiknya apabila kedua tangan yang digunakan untuk bertepuk dapat digunakan untuk mengumpulkan sampah dan melakukan daur ulang sampah, agar negeri ini menjadi tanah yang bersih. Selain tujuan melindungi bumi, juga bertujuan mendaur ulang batin manusia, untuk berlatih merendahkan hati, serta semakin memahami hakikat kehidupan dan penuh bersyukur. Selanjutnya, kita semua yakin dengan bimbingan master, maka hargai jalinan jodoh guru dan murid, dan melakukan segera dalam tindakan nyata, yaitu mendaur ulang sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Namun harus berpikir ulang dalam dan mengendalikan diri sebelum melakukan kegiatan konsumsi yang berpotensi menimbulkan sampah. Untuk pembahasan selanjutnya, kita persilakan kembali Yesi Sece. Cảm ơn Thầy Ping Sece. Oke, next slide berikutnya.
Oke. Tadi kita sudah menonton ya video master ya. Master mengatakan kita memakai dua tangan yang indah ini untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, yaitu pemilahan sampah ya. Saat itu masih mengatakan pemilihan sampah. Oke, caranya bagaimana? Ayo kita lihat bersama-sama slide berikutnya. Ya, semua itu dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari kebiasaan sehari-hari kita. Apa aja itu? Ayo kita lihat lagi slide berikutnya. Konsep 5R pelestarian lingkungan, yaitu rethink, reduce, reuse, repair, dan recycle. Next. Oke, jadi yang paling utama ya, semua itu dimulai dulu dari rethink, yaitu berpikir kembali ya. Kita lihat slide berikutnya. Ya, ini ya, kita lihat ada dua foto ya. Foto di mana kedua tangan kita ini dengan sejumlah shoppingan kita ya, belanjaan kita. Terutama ini kalau kita ke shopping center, kita melihat diskon gede 70, 50, 60, apalagi yang 80%. Itu akan muncul ya, muncul pikiran kita, waduh kalau nggak beli itu sayang. Jadi untuk itu kenapa ya di 5R ini rating itu ditaruh di nomor 1. Karena segala sesuatu bersumber dari pikiran kita. Nah, saat kita melihat diskon gede itu, kita langsung sensor, yaitu rating berpikir kembali. Apakah barang yang saya beli dengan diskon besar ini, itu memang saya sebagai kebutuhan saya memang memerlukannya, atau hanya sekedar keinginan saya dengan melihat diskon yang gede ini. Kalau itu bukan merupakan kebutuhan, maka setelah rating, maka kita udah putuskan dari awal itu. Karena sewaktu kita ingin membeli sesuatu yang bukan karena kebutuhan, kita coba berpikir lebih mendalam lagi. Di luar sana ya, kita melihat ada yang sampai berpakaian pun tidak ada. Bagaimana sih perasaan itu? Jadi membuat kita berpikir kembali ya. Foto berikutnya lagi. Sama dengan makanan. Makanan itu kita beli sesuai yang memang kita bisa makan, kita bisa habisin. Jangan beli makanan, kita cicipin 1-2 suap, nggak enak, nggak suka, langsung kita buang. Coba kita lihat foto yang di samping ini, di mana ada anjing, ada anak kecil, ada orang tua yang harus mencari makanan dari tong sampah. Bagaimana perasaan seperti itu ya, yang di mana sebagian orang membuang, dan sebagian orang malahan harus mencari makan dari tumpukan sampah-sampah seperti itu. Untuk itu kita memang semua itu harus diawali dengan rating itu, rating paling utama. Oke, next, silakan si Haibing Suci. Ya, cảm ơn Yesus Suci. Tentu Sesiung Suci semua harus dimulai dari diri sendiri dengan 1 hari 5 kebajikan menolong bumi melalui perbuatan nyata. Pertama, bervegetarian. Kedua, menghemat air. Ketiga, menghemat listrik. Keempat, membawa peralatan makan sendiri. Kelima, menggunakan alat transportasi ramah lingkungan. Melalui kebiasaan ini, setiap orang dapat mengurangi 1,50 kilo gas CO2 setiap harinya. Masa depan bumi dan pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan melakukan 5 hal sederhana ini, kita telah berkontribusi dalam upaya mencegah kerusakan bumi dan pemanasan global. Selanjutnya, Sesiung Suci, slide berikutnya, Poppy Suci. Ya, selanjutnya Sesiung Suci selalu membawa 5 pusaka kemanapun, yaitu sumpit atau alat makan, tempat makan, sapu tangan, botol minum, tas ramah lingkungan. Moto daur ulang Ceci, mengubah sampah. Slide berikutnya, Poppy Suci. Moto daur ulang Ceci, mengubah sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih mengalir ke seluruh dunia.
Ya, itulah yang kita sebut, kalau Mandarinnya kita suka ngomong bahwanya laji bian huanjin, huanjin bian aisin, aisin hua qingliu, qingliu lao chuanqiu. Hảo, Yesi Sece. Slide berikutnya, Poppy Sece. Nah, di sini kita semua ya mengetahui barang-barang yang dapat didaur ulang seperti botol plastik atau botol kaca, aluminium, besi, kertas, baju yang layak pakai, dan sebagainya ya. Sesiung Sece, kita semua mengetahui bahwa tujuan utama pelestarian lingkungan bukan sekedar berapa banyak uang atau dana yang berhasil terkumpul, melainkan yang terpenting adalah yang terpenting dari semua itu adalah kesadaran dan tanggung jawab dari setiap orang akan pentingnya melestarikan lingkungan. Slide berikutnya mana Poppy Sece? Ya, yaitu bersih dari sumbernya. Ya, itulah Qinjin Zai Yantou. Jadi benar-benar ini link lagi ya yang tadi di pertama kita ngomong tentang 5R yaitu reaching ya. Jadi bukan sampai terakhir harus kita selesaikan. Itu melakukan recycle itu laur ulang itu merupakan hal terakhir yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi beban buat bumi ini. Dan sebenarnya tujuan utama yaitu untuk reaching ya, bersih dari sumbernya. Kan Ya, slide selanjutnya. Nah, asalkan Anda berniat dengan adanya Anda, dia dan saya, Indonesia akan lebih baik, dunia akan lebih baik. Ya, selanjutnya lagi. Ya, Bodhisatwa pelestarian lingkungan adalah Sesiung Secemen yang merupakan insan penuh berkah, pahlawan untuk generasi penerus bumi. Bumi akan selamat apabila dunia dipenuhi bodhisatwa. Karena itu kita harus giat menggalang bodhisatwa dunia. Nah, untuk slide selanjutnya kita lihat ya. Nah, kita lihat ada foto-foto yang bisa kita lihat. Nah, saya mau cerita mengenai dengan foto-foto yang baru kita lihat ya. Dari slide 18 sampai 25, coba kita lihat bersama-sama. Coba Poppy Sece, perlahan-lahan kita lihat ya fotonya. Nah, sampai slide 25, coba ya. Nah, ini adalah sesimen kita yang di depo. Ya, terus udah kita lihat, nanti saya akan menjelasin foto apa yang kita lakukan di depo. Nah, ini sudah slide yang ke-25 ya, Poppy Sece. Oke. Nah, Sesiung Secemen, saya akan cerita mengenai foto yang baru kita lihat ya. Foto insan penuh berkah. Itu adalah Sesiung Sece Laupusa dengan senyuman bahagia menggunakan sepasang tangan yang bertepuk untuk melakukan pelestarian lingkungan. Di saat sebelum berkegiatan, sangat kangen ya kepada Yesi Sece yang selalu menjaga tangan dan kaki kita supaya tidak digigit nyamuk dengan mengoleskan minyak ya kepada kita semua. Kegiatan memilah botol dan kertas, menghapus kerisauan dan kesepian Laupusa saat di depo dengan sukacita. Kita tim insan penuh bekal adalah Sesiung Sece yang mengajak orang tua mereka, saudara, teman, dan tetangga. Kita memberi pembahasan kata perundungan master, saling sharing, belajar SOI juga, dan merayakan event bersama Laupusa. Terakhir sebelum pulang adalah foto bersama, foto dan makan siang bersama yang seperti kita lihat di foto ya, bersama Laupusa saat makan bersama dan foto bersama. Selanjutnya kita kembali ke Yesi Sece. Oke, Kan Caiping Sece. Ya, selain kita beraktivitas di depo, kita juga
tidak berhenti di sana aja, di mana pas momentum kita ada, kita berkumpul kembali, khususnya tim inti, untuk kita saling membahas kembali ya, review kembali apa yang harus kita upgrade lagi di dalam misi ini gitu loh. Jadi di saat kebersamaan ini foto pas kita di Sunshine ya. Jadi kita bersukaria dan saling berbagi ya, apa sih yang harus kita lakukan lagi untuk lebih baik lagi buat batin kita dan buat bumi ini gitu. Jadi bisa kita rasakan ya, selain di depo kita gitu gembira gitu, sukacita, kita di luar juga penuh dengan gembira, dan yang paling utama yaitu kita semua tuh bersatu hati. Dan di foto ini cukup jelas ya, di sini itu tidak hanya komite, ada abu putih, abu logo, kembang, dan semuanya ya. Jadi ini juga ada seri Muara Karang, ada seri PIK, jadi bersatu kita, tidak ada pembatasnya. Malahan ada Susyong yang dari Utara 2 yang terus mensupport kita ya. Ini kebetulan Susyongnya nggak bisa hadir bersama kita. Sewaktu saya bertanya kenapa Susyong ikut bergabung, karena beliau juga ingin memberikan satu support buat kita ya. Jadi ini kita benar-benar tuh lintas komunitas, karena kita semua sama keluarga besar Suci. Next. Ya, di sini ya, kita bisa melihat yang awalnya Cai Ping Sije dan saya dan juga Imela Sije, oke? Kita membawa laukusa ya dari rumah menjemput mereka gitu. Tapi seiring perjalanan waktu, malahan mereka sendiri yang juga mengajak teman-teman senam mereka ataupun teman dari tempat lain, dengan sendirinya mereka datang. Mereka datang, bahkan ada yang sampai ada supirnya untuk antar jemput teman-teman mereka semua gitu. Malahan pernah kita alami ya, ada satu oma-oma sama susternya datang ke tempat kita mengatakan bahwanya beliau sudah keliling setengah jam lebih karena dia bisa tahu tentang depo ini tiap hari Selasa. Dari oma-oma yang lagi tunggu cucunya juga mengatakan bahwa setiap Selasa di sana banyak loh teman-teman senang, happy di situ. Terus beliau bertanya ke Satpam, sampai Satpam juga agak bingung ya, mungkin karena kurang paham kan kita ada gerakan seperti ini. Sampai dia cari setengah jam lebih sampai akhirnya ke tempat kita. Jadi benar-benar ya, sesuatu yang baik itu memang harus kita yaitu praktekkan dulu. Jangan menunggu ada orang dulu. Praktekkan dulu sesuatu yang baik, cepat lambat akan memberikan satu yaitu li ya, akan mendapatkan satu inspirasi lah buat orang lain gitu. Next. Ya, dan coba kita lihat ya, yang awalnya semua yang warga datang, mereka tidak membawa kotak makanan sendiri maupun botol minum. Mereka semua pakai aqua ya. Tapi perlahan-lahan setiap kali kita akan jelasin segala macam, perlahan-lahan ini seperti tetesan-tetesan air ya, yang masuk, tetesan-tetesan air dharma yang masuk ke dalam batin mereka, sehingga mereka bisa ekspresikan dengan tindakan nyata juga. Sehingga sekarang mereka tetap kuampau juga, yaitu membawa botol minum, membawa tempat makanan untuk makan bersama kita. Jadi segala sesuatu ini memang nggak instan, ini butuh proses. Yaitu di saat inilah butuh kita sebagai relawan untuk memang benar-benar dengan kesabaran, dengan kesungguh hati membimbing mereka tanpa merasa mengkuliahi mereka gitu. Jadi sehingga mereka akan penuh dengan sukacita ya, sukacita, dan segala sesuatu yang muncul dari batin maka itu akan lebih bertahan ya. Dan inilah bimbingan master. Next. Nah, ini foto yang saya sangat senang dan sangat bahagia serta terharu ya. Dan sebenarnya waktu pasangin foto ini, cuma ada Cai Ping, Sije, 2 foto ini. Terus, udah itu kata-kata ini saya dapatkan yaitu dari Fenxiangnya Master ya. Master mengatakan bahwanya, 有知识的人丢垃圾，有智慧的人捡垃圾。Yaitu orang pintar hanya tahu membuang sampah, tetapi orang bijaksana tahu bagaimana memungut sampah dan memanfaatnya kembali.
Cai Ping Sije merupakan mitra bajik saya ya. Saya sangat senang dan penuh fasih sukacita di mana Cai Ping Sije suka berbagi pengalaman pribadinya yang bagi saya begitu mengharukan ya dan membuat sel-sel positif tumbuh dalam batin saya. Cai Ping Sije setiap kali jogging, beliau tetap akan melihat botol aqua yang kebuang, botol-botol beliau akan memungutnya. Sampai suatu ketika menggerakkan hati seorang bapak yang membersihkan klaster-klaster ya, bertanya ke Cai Ping Sije, Ibu kenapa lakukan ini tiap kali? Terus Cai Ping Sije menceritakan lah tujuan untuk bumi, terus ini kita kumpulkan dan ini kita jual, kita bantu orang yang lebih susah. Bapak ini kita lihat pekerjaan seperti ini, gajinya juga pasti pas-pasan. Tapi beliau sangat terinspirasi dengan niat Cai Ping Sije, sehingga beliau juga bergerak, lakukan hal sama, kumpulkan, titipkan ke Cai Ping Sije, karena beliau juga ingin berkontribusi. Jadi kita melihat ya, begitu luar biasanya ya. Terus satu lagi foto suaminya ya, Susiongnya, itu membuat saya sangat terharu, dan saya ini yang minta Cai Ping Sije untuk fotoin. Karena sewaktu Cai Ping Sije menceritakan ke saya merasa, Sije ada foto nggak? Oh enggak Sije, aduh sayang banget. Ini momentumnya saat mereka sebelum COVID, mereka kan suka jogging juga ke Golf Island. Jadi saat melihat dekat pantai sana ya, ada tuh botol-botol gitu. Jadi Cai Ping Sije semuanya batinnya terpanggil untuk memungutnya, tapi berhubung Susiongnya juga bukan relawan suci, takut Susiong merasa malu, akhirnya keinginan ini hanya terpendam di batinnya. Tapi yang mengharukan itu tidak disangka-sangka, Susiongnya malahan bertanya, itu ada botol kamu nggak pungut? Padahal si Cai Ping Sije batinnya gitu gembira. Sampai yang lakukan apa? Susiongnya cari plastik yang orang buang juga, ambil plastik itu, Susiongnya lah yang mengambil semua botol-botol ini. Dan yang lebih luar biasa, saat ketemu teman-temannya, Susiongnya, temannya bertanya, kenapa kamu pungut-pungut botol kayak gini? Nah, Susiongnya malahan ceritakan, nah ini demi bumi. Nah, Cai Ping lah memanfaatkan kesempatan ini, wadah ini, untuk menjelaskan lebih mendalam lagi. Dan semua yang mendengar itu ikut terinspirasi, merasa itu benar, itu bagus. Makanya saat Cai Ping ngomong, saya ngomong, setiap kali kalau ada sesuatu yang bagus, yang benar, momentum itu jangan lupa didokumentasikan. Terus Cai Ping Sije merasa, aduh, nggak enak, nggak malu, nggak atau gimana. Saya mau tidak, jangan pernah merasa malu atau merasa takut jadi omongan atau gimana, jangan. Karena dengan adanya foto aja, kita melihat foto itu udah bisa banyak bercerita gitu loh. Jadi akan lebih menginspirasi kalau kita bisa sampaikan dalam bentuk foto dibandingkan hanya lisan ya. Jadi itu juga satu pembuktian gitu. Dan sesuatu yang benar itu jangan ragu untuk disalurkan. Bisa aja tindakan kita menginspirasi. Dan ini benar sangat menginspirasi. Di mana teman-temannya, tetangga-tetangga yang di Krasa itu selalu melihat Cai Ping Sije kenapa membawa kantong yang isi botol setelah jogging. Orang bertanya, itu apa, Ce? Itu apa, Ce? Setelah orang mengetahuinya, malahan orang juga kumpulkan nitip ke rumah Cai Ping. Jadi bisa dikatakan hal yang positif bisa menginspirasi, dan inilah yang Master mau, bukan hanya berhenti di diri kita sendiri, tapi dari kita memulainya sehingga orang lain juga mengikuti. Jadi dari cerita simple ini ya, cerita yang kecil-kecil ini, inilah coba kita bayangin, kalau dari setiap rumah, setiap orang melakukan itu, bukankah bumi ada kesempatan untuk lebih bersih? Ya kan? Jadi kalau nggak ada sosok Cai Ping sama suaminya gini, mungkin orang akan kesadarannya tidak seperti itu, karena mereka bukan pakai kata-kata, tapi mereka melakukan dengan tindakan nyata lah. Inilah sesuai bimbingan master gitu. Jadi di sini Cai Ping Sije Cayo juga Susiong Sije semuanya untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang bisa inspirasi, jangan pernah merasa malu atau akan jadi omongan orang kirain kita mau pamer lah, lakukan gitu aja mau pamer atau jadi kayak gimana. Jangan ada pemikiran seperti itu. Bisa aja
tindakan kita mungkin akan jadi kata-katain orang. Tapi kalau Sece yakin bahwanya yang kita lakukan ini benar, pasti lebih banyak orang terinspirasi. Maka sesuatu yang baik itu jangan ragu dan jangan berhenti di diri kita sendiri. Karena kalau kita bisa inspirasi banyak orang seperti yang Taiping Sece sama Susyongnya lakukan, ini hal-hal yang sangat positif ya, sangat bagus banget gitu. Jadi kita semua harus jaya ya. Karena Sece Taipingnya yang selalu berbagi. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan dengan Yesi Sece. Ya, kita bisa dapat melihat foto ini karena atas berkat Yesi Sece yang apa ya, mengingatkan saya bahwa sebuah hal yang baik kenapa tidak kita dokumentasikan. Akhirnya foto ini saya kirim ke Yesi Sece. Ini foto saya bersama seorang bapak tukang sapu di taman ya, yang setiap hari saya jogging pagi, saya memungut botol satu demi satu botol, dan bapaknya melihat saya memungut botol itu dan bertanya kepada saya, untuk apa itu botol kamu ambil? Ya saya jelasin, akhirnya bapak itu pun bilang sendiri ke saya juga pernah dibantu oleh Buddha Ceci. Jadi bapak itu tiap kali kalau sudah mengumpulkan botolnya, dia serahkan ke saya, yaitu saya bawakan ke depo akhirnya. Ya begitulah ceritanya. Nah saya di sini juga mau kangennya kepada sesyong saya ya. Ya ibaratnya sesyong saya ini melihat saya begitu mengup botol ya, tapi tidak merasa saya ini sebagai istri yang seorang pemulung gitu. Benar nggak, Sece Yesi? Wah, ini bukan, justru kita selalu ngomong ya bahwanya ya, di balik suksesnya seorang pria pasti ada seseorang wanita yang hebat ya. Jadi ini di balik suksesnya seorang Taiping Suci itu karena ada suami yang sangat hebat di belakangnya. Ini saya link lagi ya ke satu, yaitu Taiping Suci sebelumnya kan memang selalu antar jemput ya, posakmen yang di klaster ya. Dan karena awalnya mobilnya tinggi dan Lau Pusa itu agak kewalahan untuk naik mobilnya ya. Bisa-bisa sampai suaminya saking sayang istrinya, saking mendukung istrinya dalam misi selamatkan bumi, akhirnya membeli mobil kecil untuk memudahkan Taiping Suci antar jemput Lau Pusa. Begitu luar biasa kan? Walaupun saya ngomong ke Taiping Suci berkahnya besar banget. Suaminya belum masuk ke Ceci, tapi jiwanya sudah 100% derawan Ceci. Karena tindakannya sudah persis gitu loh, tidak diragukan lagi. Hanya secara resmi belum aja, tapi batinnya udah. Makanya saya ngomong sangat-sangat luar biasa dan inspirasi. Ayo, Taiping Suci, ya. Ada sesuatu mungkin bisa berbagi juga. Ya, sebenarnya ya saya sih bilang janganlah foto ini kita bawakan dalam bedah buku. Kata Yesus saja nggak apa-apa, ini sebagai menginspirasi kita buat semuanya ya gitu. Jadi mau nggak mau dikirimlah ke Yesus saja akhirnya foto saya ini. Dan sesuai saya juga sebenarnya juga mensupport ya. Kadang saya jalan sore bersama Sesyong Sece di Golf Island, pas ketemu botol begitu banyak karena di sampingnya kan itu masih bangunannya. Banyak tukang-tukang bangunan yang membuang sampah sembarangan di pinggir laut itu. Jadi akhirnya terlihat sama Sesyong. Sesyong bilang itu botol nggak mau diambil. Jadi saya bilang, lu mau ambil? Ya, mana? Ambillah katanya. Jadi akhirnya botol-botol itu dia bantu untuk gepengin dan mencari plastik lah. Akhirnya plastik yang kita cari hanya satu, sedangkan botolnya banyak sekali. Nggak bisa keisi semua. Jadi keesokan harinya lagi, Sesyong saya bilang, yuk jalan sore. Aku bilang iya. Terus dia ingatin ke saya, itu bawa kantong plastik yang banyak katanya buat isi botol lagi. Soalnya yang kemarin punya botol belum kebawa pulang semua. Jadi akhirnya kita waktu jalan sore sama temannya Sesyong satu sampai beteng-teng bawa 3 karung kantong pulang akhirnya. Ya, ini ya yang luar biasanya ya. Malahan bukan Taiping yang ingatin, tapi Susyongnya yang ingatin. Maka saya tidak salah lagi kalau mengatakan bahwanya
Susyongnya ini secara batinnya sudah murid master gitu, karena sudah mencerna dan mempraktikkan dalam tindakan nyata gitu. Jadi hencupu Suce ya akan lebih perfect lagi nanti Susyong ikut di dalamnya sih. Ya, oke, Kan En, Yesus Suci. Nah, demikian sharing saya sampai di sini. Sekarang tiba waktunya Susyong Sucemen akan sharing. Untuk itu saya pertama akan mengundang Suce Eng Sintin ya untuk Fensiang ya. Silakan Suce Eng Sintin. Ya, selamat malam Ya, malam. Di sini saya mau sharing tentang pelestarian lingkungan. Waktu itu diajak ke depo, dalam hati saya menolak. Tapi akhirnya saya ikut juga PLG Suci. Biasanya seminggu sekali di hari H botol, aqua dan koran-koran itu untuk apa? Ternyata sudah ikut beberapa kali, baru tahu botol plastik aqua bisa daur ulang, bisa buat selimut dan baju. Juga bisa melindungi bumi kita agar tetap bersih. Kan En? Ya, Kan En, Suci Eng Sintin ya. Dengan Fensiangnya Suci, saya teringat dengan satu pepatah yang berbunyinya, tak kenal maka tak sayang. Walaupun awalnya ya Suci tidak berpikir untuk ikut bergabung, karena sibuk mungkin ya sebagai guru les Mandarin ya. Tetapi setelah akhirnya bergabung, Suci Eng Sintin menumbuhkan wawasan dan jiwa kebijaksanaan. Usia jadi mudah kembali ya, Suci ya. Karena usia 50 tahun kita sudah titipkan kepada guru kita Sangeren ya. Kan En, Nain Sintin. Ya. Selanjutnya ada yang mau sharing lagi? Kita Suci. Ya, Lina Suci ya, raise hand-nya. Silakan Suci Lina. Kan En atas waktu yang diberikan oleh Esi Suci dan Cai Ping Suci. Saya mau sharing sebelum saya ikut bergabung dengan Suci, dulu saya juga udah sering mila-mila botol-botol plastik seperti botol aqua, kardus-kardus, koran-koran, kotak-kotak sepatu gitu ya. Tetapi saya nggak tahu apa itu pelestarian lingkungan ya. Saya cuman hanya mila-mila, terus biasa kasih ke abang-abang yang tukang buang sampah. Biasanya saya kasih ke dia. Terus kemudian setelah saya bergabung dengan Suci, awalnya saya juga belum ngerti ya apa itu pelestarian lingkungan. Setelah berlangsung lama, ya lumayan lama ya, beberapa tahun ya. Terus diajak bergabung untuk ke depo PL ya. Jadi ya saya juga mau ya untuk maksudnya biar lebih tahu lagi gitu. Di depo itu barang-barang apa yang bisa dipakai kembali. Terus ya saya mau aja diajak ya untuk bisa lebih mengerti ya. Ternyata setelah sampai di depo mila-mila barang seperti itu, saya baru tahu ternyata botol-botol aqua, botol-botol plastik itu ya bisa dipergunakan, maksudnya didaur ulang untuk bermacam-macam barang yang bisa dipakai seperti selimut, baju, tas, koper dan sebagainya gitu ya. Jadi tentang PL bisa lebih mengerti lagi ya bagi Lina, gitu aja sharingnya. Kan En. Kan En, Suci Lina. Ya. Begitu Secelina mengenal Ceci, kita melihat ya, Secelina semakin mendalam mengetahui misi-misi yang ada di Ceci ya.
terutama setelah ikut bergabung di misi pelestarian lingkungan tentunya. Sehingga menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kepada Sece Lina akan barang yang bisa didaur ulang ya. Seperti mengetahui botol yang kita bisa daur ulang, buatkan selimut buat membantu orang yang susah ya. Kan Sece Lina. Tambah sedikit ya, Suci, saya tambah Ya, sedikit ya. oke. Terus setelah saya melakukan depo di PIK ya, di rumah saya juga melakukan barang-barang yang bisa dipakai gitu. Jadi anak-anak juga saya kasih tahu, jadi mereka juga bisa pisahin yang mana masih bisa dipakai dan yang mana nggak bisa dipakai lagi gitu. Dan Suci sih mau tambahin buat Suci Lina lagi gimana? Udah cukup sih, haupang. Udah cukup haupang ya. Oke, Kan Suci Lina. Selanjutnya siapa? Suci yang Ada. raise hand, ada enggak? Suci Ada Bobby Bobby Merda ya. Merda. Ya, kita silakan. Silakan. Kanan dulu ya. Sebelumnya saya kanan ya kepada Sesyung Sece, di mana saya sudah diberi kesempatan untuk sharing. Saya ingin sharing ya, bagaimana perasaan saya mengenai PL. Saya ikut Seci sih sudah 2 tahun, masuk tahun ketiga. Sedangkan untuk PL baru aktif di tahun 2019 lah kemarin ini. Tapi karena sekarang COVID kan lagi sementara istirahat dulu ya. Jadi waktu itu Yesi Sece tanya saya, bisa ikut nggak ke tim Insan Penuh Berkah untuk PL? Saya bingung, saya bilang, saya nanya, ini tim apa ya Sece ya? Oh, tim untuk mendukung para insan Seci katanya. Berkegiatan di depo PL di Seci. Kemudian Yesi Sece minta saya untuk menjemput, ada satu lau pusat ya, yang kebetulan tinggal satu komplek dengan saya. Untuk pergi sama-sama ke depo setiap hari Selasa jam 9 pagi. Ya, pas hari H-nya jam Selasa jam 9 pagi, saya pergi ke sana. Waktu pertama kali saya ke depo, sebenarnya saya sempat kaget juga ya, karena ternyata di depo tuh banyak sekali insan yang penuh berkah, yang muda maupun yang tua ya, yang ikut melakukan PL. Mereka semuanya kelihatannya penuh dengan semangat ya, melakukan daur ulang. Jadi ya saya merasakan, wah ini depo nih suasananya ceria gitu loh. Dan waktu itu saya ada pertama kali juga saya ketemu Caiping Sece di depo sana. Nah, terus saya juga terkesan sama Caiping Sece ini. Waktu Sece pas pergi, kok hilang? Terus datang lagi, terus saya tanya, Sece kemana? Oh, saya drop lau pusat, terus saya pergi jemput lagi. Wah, saya bilang sampai nggak muat satu kali pergi gitu jemput, harus bolak-balik jemput. Wah, hebat sekali saya bilang. Jadi di lau pusat memang di komplek Caiping Sece itu banyak yang ikut ya. Jadi kalau satu kali jalan mobilnya memang Caiping Sece nggak muat gitu loh. Tapi disitulah saya sangat terkesan ya sama Caiping Sece ya. Jadi saya juga menimbulkan, wah saya harus juga punya semangat seperti itu. Nah itu sama selama di depo saya juga banyak belajar. Jadi bagaimana saya harus bersabar dan juga bisa bekerja sama dengan para sesyung maupun para seci untuk menjaga para insan penuh berkah ini ya selama berkegiatan di depo untuk kembali ke rumah dengan selamat, ping'an lah ya gitu ya. Nah terus juga saya merasa gembira karena melihat wajah-wajah insan penuh berkah itu selama melakukan PL selalu ceria dan tersenyum. Karena mereka bisa ikut turut menjaga kelestarian bumi ini ya untuk anak cucunya ya, tinggal lebih bersih dan sehat. Ya, demikianlah sharing saya ini ya. Mudah-mudahan sih
COVID-19 ini cepat berlalu ya. Jadi kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Sebenarnya saya udah sangat kangen deh sama Sesiung Sece semuanya. Kangen. Ya, kangen Sece Bong Imelda ya. Sece Bong Imelda sendiri walaupun setiap hari ya juga membantu sesiungnya di kantor. Tapi sempatnya juga meluangkan waktu ikut bersumbangsi melestarikan bumi ya. Sece Bong Imelda sama sekali tidak mengenal lelah ya. Di sini kata perundungan master bahwa badan boleh lelah, tapi batin tidak boleh lelah. Sebab batin adalah sumber jiwa kebijaksanaan kita ya, seperti Sece Bong Imelda ya, kangen Sece Bong Imelda. Selanjutnya kita siapa yang raise hands? Sece Ira ya. Ira Sece. Ira Sece, silakan. Selamat malam Sesiung Sece. Hari ini saya coba mau sharing tentang PL ini. Jadi awalnya itu saya ini diajak pelestarian lingkungan di Depopik itu sama ipar saya Seri Sece. Waktu itu belum tahu apa itu PL. Tapi setelah sampai di depo, saya disuruh bantu untuk pilah-pilah kertas warna putih dan yang berwarna. Lalu udah rapi, saya ikat. Jadi saya juga waktu itu saya tidak bertanya ya, kenapa harus dipisah-pisah. Saat itu cuma tahu buat dijual dan uangnya itu untuk kegiatan sosial lah, untuk bantu orang gitu. Minggu berikutnya lagi saya datang lagi. Saat itulah ketemu Yesi Sece. Mungkin sudah jodoh ya sama Yesi Sece. Nah, waktu ketemu Yesi Sece ini, dia banyak berbagi pengalamannya dan banyak cerita tentang pelestarian lingkungan ini. Berbagilah dia, sering Yesi Sece ini suka bercerita orangnya. Di awal-awal saya cuma Yesi Sece menceritakan kepada saya begini. Ini emas, ini sampah bisa jadi emas loh, dan emas ini bisa menjadi cinta kasih. Saya cuma iya aja ya, biasa aja iya aja nggak terlalu kayak gimana gitu ya. Tapi hebatnya setiap minggu saya ke depo, ketemu lagi sama Yesi Sece. Dia menceritakan lagi tentang pelestarian lingkungan ini. Dan selalu mengingatkan saya, dengan memilah kertas, botol-botol dengan rapi, sehingga tidak terjual dengan harga yang luksum. Dengan begitu, awalnya harganya 1 juta, karena kita sudah pilah-pilah dan rapikan, maka akan dijual menjadi lebih mahal, sekitar 1.500.000-an lah. Sehingga selisih uang ini dapat disalurkan ke sesama yang membutuhkan. Dan di depo ini juga saya banyak belajar dengan Yesi Sece. Dia selalu berkata kepada saya, kita di sini, kita meminjam wadah ini, bercermin ke dalam batin kita, dan membersihkan kotoran batin kita, seperti amarah dan kekecewaan. Sehingga batin kita juga bisa dibersihkan dan menjadi pribadi yang lebih bisa bersyukur. Nah, dari situlah saya bersyukur juga ya ketemu dengan Yesi Sece ini. Dari sana saya baru mengerti, dengan sampah ini tidak hanya bisa mendapatkan uang, tapi juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya sangat bersyukur bisa bergabung di tim depo ini. Ya, kangen. Coba Sece. Yesi Sece, coba nambahkan dengan apa yang yang sharing yang dari Ira Sece ya. Ini Ira Sece ya, kami juga semua ya terharu ya sama semangatnya. Karena sebenarnya beliau juga dari Dadap ya, tinggalnya di Dadap itu juga satu Yongsinnya yang luar biasa ya, terus sangat gigih. Dan setiap kali kita sebenarnya di tim ini, kita banyak bagi tugas ya. Kalau yang Ira Sece termasuk yang sangat kuat dan sangat gesit dalam mengikat. Terus sempat saya tanya Ira Sece, ini kamu memang biasa ikat-ikat gitu ya? Kata enggak, belajarnya di depo karena seperti udah expert banget cara mengikatnya. Wah, salut banget gitu. Terus juga Henyong Sin ya juga sangat perhatian ya, karena kita kan cenderung memang di sini kita tuh ada yang masih umur 30 ya, ada yang satu juga yang di cluster juga yang masih muda hampir 30. Dia ada yang muda, ada yang tua, lebih banyak yang tua. Jadi
Ira Suje sama Facimen yang lain juga turut serta ya. Soalnya kalau misalnya lau pusatnya yang mau berdiri mau ke kamar mandi ya kita udah buru-buru nih bagi tugas untuk pegangin lau pusat gitu. Jadi saat timnya ini maju, kita udah bagi tugas. Nah, ini perhatikan yang mana ya, ini perhatikan yang mana. Jadi masing-masing kita memperhatikan anak kita nih istilahnya. Jadi supaya benar-benar kita berusaha menjaga ya. Karena yang kita bisa lakukan hanya berusaha gitu. Karena dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang bisa garansi tentang apa-apa ke orang lain ya, termasuk diri kita sendiri. Jadi henkan ya ke Ira Suje yang begitu Yong Sinah dalam mencapai misi kita ini. Kan Cayo ya. Ira Suje. Selanjutnya siapa lagi yang mau sharing, mau siang silakan. Oke ya. Selamat Sister malam. Mary. Ya. Saya Mary. Terima kasih telah diberikan waktu untuk saya buat sharing malam hari ini. Semua sharing, semua sudah diborong sece-sece. Saya sharing yang lain aja deh. Sharing saya tentang depo ya. Awal mula saya bisa ke Seci karena diajak sama Ira Sece. Saya sangat berterima kasih kepada Ira Sece karena sudah memperkenalkan Seci kepada saya yang selama ini yang selalu menjadi tanda tanya dalam diri saya setiap lewat Seci. Wah, bangunannya bagus sekali ya, megah menurut saya ya. Mungkin dengan yang lain sama ya. Saya senang banget dengan bangunan Seci inilah. Terus di dalam hati saya berpikir, kapan ya saya bisa ke sana ya? Nah, beruntung saya kenal dengan Ira Sece nih. Makanya bisa diajak masuk ke sana dah. Nah, setelah menjadi relawan, kira-kira setahun lebih ya, baru kita ada ke depo. Nah, saya belum tahu tentang depo ini apa gitu kan. Nah, setelah sampai di depo, wah, ternyata di depo itu banyak barang-barang yang istilahnya dianggap orang sampah, udah nggak bisa dipakai lagi. Tetapi di depo, sampah-sampah itu bisa diolah jadi bermanfaat gitu loh. Bisa buat membantu orang, di sana kita juga bisa mendapat ladang berkah yang banyak ya. Selain membantu memilah sampah, bisa didaur ulang, bisa dihasilkan uang, dan bisa menolong yang membutuhkan gitu ya. Dan kita juga di sana belajar jadi bisa lebih menghargai barang-barang yang selama ini yang mungkin di rumah kita anggap udah nggak berguna, kita buang gitu kan. Ternyata diberikan ke depo, bisa dipilah, bisa didaur ulang, dan dimanfaatkan. Baru dari sana lebih mengerti gitu ya. Seperti dari sharing Yesi Sece ya, tentang kata perundungan Master Cheng Yen, katanya emas itu bisa menjadi cinta kasih. Ternyata kata-kata ini terwujud di depo ini. Apalagi setiap Selasa ya, dengan semangat Yesi Sece itu selalu ada topik yang diceritakan kepada kita dan Lau Pusat. Jadi membuat kita semangat, selalu ingin bertemu di sana. Pokoknya happy lah di sana. Sangat berterima kasih ya kepada Yesi Sece ya, yang selalu ada topik, banyak bahan deh. Kalau kita belum tentu bisa seperti dia. Beginilah sharing saya hari ini. Kan-en ya, kan-en semua. Kan-en ya.
Mary Sece, ya sangat benar sekali ya. Kita waktu di depo kita lihat ya Sece Yesi selalu membabarkan kata perundungan master buat kita semua. Dan Lau Pusat di sana kita lihat juga sangat gembira ya. Mereka merasa di depo ini mereka bisa mendengarkan Dharma ya lewat dari Sece Yesi. Kangen juga ya Yesi Sece ya. Ya berikutnya kita undang Sece Sulang ya buat sharing ya. Oke. Saya sangat berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing ya. Sama saya juga udah diborong semua. Jadi pertama kali saya ke depo itu saya diajak sama Sece Ira. Sebenarnya saya sih udah tahu Seci dari dulu, tapi cuma belum ketemu jodoh, kesempatan untuk bergabung. Nah, pas ketemu sama Sece Ira ini, pas tahu dia relawan Seci, saya tuh senang banget. Wah, dalam hati kan pikir, wah, gue bisa ikut si Ira ke depo gitu kan. Terus segitu, Sece Ira ada tanya sama saya, kamu beneran mau ikut ke depo? Di sana itu kita milih-milih sampah loh. Misal kotor sampahnya gitu kan, botol-botol kotor. Saya bilang nggak apa-apa gitu kan, saya tetap tekad saya tetap mau ikut gitu kan. Terus setelah sampai di depo saya sih lihat merasa senang, diajak pilih-pilih botol yang warna sama yang misalnya putih gitu kan, dipisah buat didaur ulang menjadi barang yang berguna gitu kan. Terus pertama itu saya diajak sama si Jaira itu diinjek-injek botol. Injek-injek botol sampai keringetan. Wah, semangat banget nih kayak nge-gym gitu kan. Gitu. Terus kayak gitu. Ya pertama kali sih saya datang ke PL itu saya sangat senang. Bahagia rasanya bisa kenalan sama Susyung, Suce di sana semua baik-baik banget. Welcome, terus saya merasa sangat nyaman. Terus ditambah lagi Suce Yesi yang begitu baik hati, dengan rajin setiap hari tuh ngolesin minyak ke tangan, ke kaki gitu kan, biar kita nggak digigit nyamuk. Itu saya tuh ngerasa, aduh terharu banget sih gitu. Kayak nggak pernah orang tuh begini sama saya gitu kan. Kanan ya Suce Yesi. Kanan. Nah terus sejak saat itu saya pokoknya setiap hari Selasa saya selalu luangkan waktu untuk ke PL. Acara apa, arisan, kumpul-kumpul sama mama-mama, saya cancel pokoknya. Pokoknya saya siapin hari itu untuk ke depo. Nah, terus habis itu, tapi setelah itu saya juga di rumah udah mulailah dipisah-pisahin sampah basah, sampah yang botol-botol saya pisahkan, biar bisa saya bawa ke depo buat didaur ulang gitu kan. Terus habis itu setelah itu sih saya juga kan waktu itu belum pakai seragam gitu kan, pengen gitu kan. Terus saya bilang sama Suce Ira, saya pengen gitu kan. Ya Suce Ira sih yang support aku sih, kamu harus ikut training gitu kan, biar kamu juga bisa pakai seragam sih gitu kan. Terus aku seneng banget itu, pengen semangat, mau pokoknya gue harus mau gitu kan. Terus habis itu aku ikut training dan sekarang saya udah pakai seragam nih. Pokoknya senang banget, bangga, bahagia itu nggak bisa diungkapkan lah dengan kata-kata gitu. Dan saya bahagia diberi kesempatan untuk bergabung dengan Seci yang udah lama saya pikir-pikir gimana sih caranya, gue pengen ikut, pengen bergabung, tapi itu belum ketemu sama orang yang yang ada jodohnya gitu loh. Pas ketemu si Ira inilah saya tuh udah benar-benar terima kasih banget, kanan banget si Ira. Ya begitulah sharing saya kali ini ya, kalian semuanya, Susyung, Suce. Ya, kangen ya Sece Sulang. Ya. Suce Yesi mau tambahkan untuk Sece Sulang. Nah, gimana? Sece Yesi. Halo, Sece Yesi.
mau tambahkan untuk Sece Sulang gimana? Sudah ketemu jodoh di Seci ya, merasa bangga dan sangat happy ya. Merasakan kalau di depo itu kita tidak perlu nge-gym lagi. Karena di depo itu kita sudah menghemat ya uang, nggak perlu nge-gym, dan kita membuat tubuh kita menjadi sehat ya. Benar ya Sece Sulang ya semuanya, sesung Sece. Nah, berikutnya masih ada yang mau sharing nggak? Kita tunggu lagi Sesung Sece yang mau berbagi. Ini saya lihat ada itu Suryani Sece ya. Mungkin kita bisa persilakan Suryani Sece untuk Ya, silakan Suryani Sece. bersama kita ya. Silakan. Ada 2 Suryani 99. Suryani Kusuma ya bukan nih. Ya, Sece Suryani kita undang buat Siang ya. Silakan. Mungkin tidak ngerti untuk unmute, ya bisa nggak kita unmute dari sini ya, Poppy Sece? Unmute speakernya itu Suryani Kusuma Sece. Sece Suryani. Oke, mungkin atau nanti Sambil menunggu ya, kita menunggu Sece Suryani, masih ada Sece yang lain. Atau kita putar videonya dulu nggak, C, yang rekaman Lapusa? Oh, boleh. Ya udah, boleh ya. Ya, sambil menunggu ya yang akan yang kembali, mari Sesung Sece kita mendengar rekaman video dari Lapusa ya. Dari Lapusa, apa perasaan mereka saat diajak ikut di misi pelestarian lingkungan? Kesan perasaan pertama mereka saat pertama menginjak kaki di depo, dan setelah ikut bergabung beberapa kali di depo, bagaimana perasaan dari Lapusa kita semua ya. Kita lihat video rekamannya ya. Yang pertama videonya Lapusa itu Sece Leni dulu ya? Bukan yang ini, Poppy, Sece. Yang mana ya Sece ya? Ada 3, saya nggak tahu yang mana. Coba Sece lewatin dulu yang ini, bukan dulu. Oh ini bukan. Okay. Nah ini bukan. Ini bukan. Bukan, satunya lagi. Ini nanti yang nomor 2 ya Sece. Oke. Oke, Kanun. Ini ya. Nah, ya ini Lapusa kita, Leni, Sece ya. Kita lihat video rekaman mereka, perasaan mereka bersama kita di depo ya. Kesan saya pertama datang ke depo, begitu saya masuk, saya sangat bahagia banget. Saya melihat teman-teman saya yang saya ajak ke depo, begitu senang, bahagia sekali, terpancar dari wajahnya. Jadi pada saat itu juga saya merasakan bahwa inilah berkah untuk kita semuanya di sini. Dan saya juga merasa bahagia banget kita bisa ikut sama-sama melestarikan lingkungan dan menjaga bumi. Dan tentunya untuk kepentingan orang banyak dan anak kita. Terakhir setelah kita diajak milah-milah barang dengan senior kita juga merasa senang mereka begitu ramah menyambut kedatangan kami ini, sehingga teman-teman juga dia tidak merasa tidak akan datang lagi. Mereka selalu bertanya kapan ada depo lagi. Nah, setelah itu, setelah selesai kita diajak ke satu ruangan mendengar Bojana Dharma dari Yesi. Di situ juga saya merasakan bahagia karena saya juga melihat wajah-wajah teman saya begitu
bahagia banget setelah mendengar itu, dan kita pulang dengan hati gembira. Itu aja. Ya. Ya, berikutnya kita lihat lagi video Laupusa kita, Tuti Yasim ya, atau nama panggilannya Sece Asim. 你们大家安康，为了疫情，半年来没有当晚保障，做当晚保障，大家都是很兴奋的，在那边动手又动嘴又说又笑又爱，我们才会懂得环保能够保护地球，还有世界们的关怀和爱心。接送老菩萨，还看老菩萨被蚊虫咬，查房虫疫，我们大家很感恩师姐们。疫情过后，我们再相聚，感恩。Ya, Kangen. Ya. Berikutnya kita lihat lagi video terakhirnya Laupusa kita, yaitu Sece Helen ya. Selamat sore, Sece dan Susyong. Ya, kesan-kesan saya selama ini mengikuti relawan Daur Ulang. Benar-benar hati saya sangat bahagia dan bersyukur saya bisa turut berkontribusi untuk mengasihi dan melindungi bumi ini. Jika bumi sehat, bisa membuat barang yang tidak berguna dan dapat dimanfaatkan kembali. Juga membuat kita bisa menumbuhkan jiwa yang kebijaksanaan yang sehari-hari. Dan lebih mendalam itu bisa saling menghargai yang sesama. Lebih-lebih yang orang yang lebih tua dari kita. Selama saya mengikuti Depo, hati saya benar-benar bahagia sekali. Damainya yang saya bisa pelajari dari sana. Di sini saya sangat berharap semua orang dapat hidup dengan tenteram dan sehat di dalam waktu COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir, sehingga kita semua Laupusa bisa berkumpul kembali dengan penuh sukacita. Kangen ya semuanya untuk video Laupusa yang kita sudah lihat ya. Kita bisa mendengarkan bagaimana perasaan dan kesan-kesan mereka ya. Dengan sukacita, kita menemani mereka juga dengan sukacita, membuat mereka itu merasa enjoy dan tidak merasa kerisauan timbul dan kesepian di rumah ya. Itulah harapan kita ya, Sece Yesi ya. Betul sekali. Ya, selanjutnya kita mengundang Sosyong Secemen yang akan sharing kembali ya. Ya, waktu kita persilakan ya. Genggam kesempatan yang ada Sosyong Sece. Wan An Sosyong Sece. Ya, Wan An Sosyong. Ya, Wan An semua ya, Sosyong Sece ya. Ini tadi berkesan sekali ya. Tadi dengar Caiting Sece punya Sosyong juga ikut. Jadi ini betul-betul salah satu contoh ya buat kita semua ya. Tadi bilang walaupun tidak ada ikut di dalam kegiatan Seci ya, tapi juga mau ya lihat Secinya proaktif. Jadi ya, jadi Sosyongnya juga mau ya, mau ikut memilah sampah ya, walaupun di jalan kan kadang-kadang
bagi orang kadang-kadang kan berpikir ini kan kotor gitu. Padahal di balik kotor itu manfaatnya banyak buat kita semua. Jadi kalau yang saya dengar tadi kan kita LPL ini kan ada 5R ya. Rethink, reuse, reduce, repair, recycle ya. Jadi ini memang menjadi moto ya. Dan juga kita tahu bahwa daur ulang ini tujuan utama adalah cincin cain ya, bersih pada sumbernya ya. Jadi kita lihat ini sebenarnya dari sampah ya, lese pin huangqing pin, semua pin icing ya, icing pin qingliu rao qianqiu ya. Jadi ini memang semua yang ada ini memang perlu kita pikirkan juga ya. Kenapa ada kata-kata ini ya? Jadi tidak semata-mata kita daur ulang itu hanya salah satu kegiatan untuk kita supaya barang-barang ini bisa dipakai kembali. Tapi tujuan utamanya bukan di sini saya rasa ya. Tujuan utamanya adalah bahwa kita setiap orang harus menjernihkan batin kita sendiri. Kadang-kadang kita lihat ya, ini jadi saya teringat kepada Opa Erwin ya. Mungkin Sesiong Secie di sini yang ikut pada waktu kita membersihkan rumah dia ya. Mungkin Mimi Secie ada di sini, sama tadi Xiao Husa siapa itu. Itu juga ada ikut ya. Yesi Secie sama Sesiongnya ya. Saya sama Puspa Secie, terus Alex Sesiong Siucu Secie, sama anak sama menantunya loh waktu itu. Jadi kita sama Sesiong Jakiman juga pada saat itu ada ikut ya. Memang kita sampai di sana lihat orang tua itu bukan pikun, bukan tidak bisa berjalan, tapi kenapa rumahnya sampahnya begitu banyak ya? Saya waktu itu kan saya bagian ambil videonya ya. Jadi saya lihat kenapa orang tua ini bisa membiarkan kondisi rumahnya kayak begini. Perasaan kita sangat pertama kali lo lihat yang begitu-begituan langsung ya. Kan kita selama ini cuma lihat di TV ya kayak Taiwan punya atau mana, tapi nggak ada perasaan begitu melekat ya. Tapi begitu lihat tempatnya ya, dapurnya, kamar, WC-nya, aduh itu belum lagi kita naik ke atas itu sarang laba-labanya, tempat bocor, tempat ada yang bocor gitu ya. Jadi nggak terurus. Sampai di depan kamarnya itu baju-baju yang nggak tahu udah dipakai atau belum ya, digantung di depan pintu masuk rumahnya itu. Melihat ranjang yang di dalam itu pada tidak dipakai, itu semua kantong plastik yang sudah habis mungkin habis makan itu ya dibuang di sana tanpa dikeluarin dari rumah. Jadi memang kita kebetulan dapat kesempatan ya, kita ke sana untuk membersihkan rumah dia. Jadi Sesiong Secie kita sampai membersihkan juga, kita ada tanya sama Opa Erwin, Opa ini masih mau dipakai nggak? Mungkin ntar Secie Mimi ya bisa kesan ya, waktu itu kan bagian bersih-bersihin laci atau apa deh. Waduh, Secie tahu nggak, kita kumpulin tuh kira-kira waktu dibawa keluar tuh ada tiga gerobak, yang gerobak sampah itu, sampai kasur-kasurnya. Itu kita lihat itu barang tuh kalau nggak dikeluarin ya, mau diapain ya? Rusak juga ya, memang udah rusak. Kalau mau dipakai juga kelihatannya nggak mungkin. Sampai kita lagi bongkar itu ada kecoa, ada tikus nggak waktu itu ya, saya kurang ingat. Tapi jorok sekali deh. Sampai di tempat meja makannya juga banyak kayak sambal-sambal yang udah lengket ya. Itu Secie Siucu sama menantunya mungkin waktu itu yang membersihkannya. Jadi kita lihat Sesiong Secie ini sebenarnya memang yang bermasalah di mana gitu. Apakah orang ini udah tidak wajar? Juga enggak. Cara dia berbicara juga wajar. Sampai mungkin ntar Secie Yesi bisa kasih kita masukan juga. Waktu itu dia menjadi mediator. Sampai ajak Opa Erwin keluar untuk
negosiasi dulu nih. Lucu deh, waktu itu saya nggak dengar apa yang mereka sepakatin ya, tapi yang jelas oke, orang bersihin gitu. Mungkin sesium ini mungkin ada kesan-kesan dari yang ikut serta itu ya, mungkin bisa memberi komentar, entah baru kita lanjutin ya. Kan sesium. Iya, mungkin untuk yang Opa Erwin ya, ya benar awalnya itu khusus kamarnya kita boleh bersihin semua tempat, khusus kamarnya nggak boleh disentuh, Padahal setelah kita bongkar, kalau nggak salah tuh ada bangkai tikus di dalamnya. Terus habis itu kan saya langsung ya ajak beliau keluar, terus kita ngomong, Opa, kita ini sayang banget sama Opa, kita juga ingin ya berharap Opa itu bisa tidur dalam ruangan yang nyaman, yang bersih, dalam arti kita rapi-rapikan, jadi Opa lebih leluasa gitu. Inilah satu niat dari kita, biar kita pulang tuh kita juga nggak kepikiran sama Opa, tidurnya Opa. Terus setelah pikir, oke, baik. Akhirnya oke gitu loh, karena mungkin kata-kata kita ya menyentuh perasaannya. Kalau enggak boleh gitu. Terus memang benar ya, itu terakhir itu koran ya, udah berubah warna jadi kuning gitu. Saya mau minta Opa ini mau nggak kita itu, maksudnya kita nggak usah simpan lagi. Enggak, ini masih penting, kadang masih bisa pakai untuk apa ya. Akhirnya koran nggak kita sentuh, nggak mau gitu loh. Jadi memang benar ya, itu juga satu mungkin kemelekatan juga ya yang kita ngomong ya. Ini Mimi Suce juga ada di sini juga, mungkin bisa berbagi bersama kita sama Cucu Suce ya. Saya masih ingat Cucu Suce itu lengkap loh, keluarga sama calon cucunya yang masih di kandungan berapa bulan tuh juga ikut. Jadi cucunya yang kedua juga udah ikut tuh menjadi jodoh baik ya dengan membersihkan rumah Pak Erwin loh. Jadi mari kita undang Mimi Suce ya, atau Cucu Suce boleh ikut berbagi bersama kita juga. Wan an, Yesi Suce, Cai Ping Suce. Aduh, haupang ya. Ini seksi sibuknya PL ini yang setiap Selasa. Ini mau sharing Pak Erwin itu ya. Jadi ya memang ya di rumah Pak Erwin itu sangat banyak sampah ya, bahkan di atas ranjang-ranjangnya itu penuh dengan itu ya bungkusan bekas, bungkusan kopi, bungkusan biskuit, semua disimpan ya, nggak tahu juga buat apa ya. Terus itu dari sana ya kita bisa petik satu kesimpulan juga bahwa sebenarnya itu merupakan suatu kemelekatan juga, sama seperti kita ya. Sebenarnya barang-barang yang tidak berguna itu banyak sekali, masih kita simpen gitu loh. Sebenarnya dipakai nggak tahu juga ya gitu. Terus itulah perlunya kita introspeksi ya. Sebenarnya sebelum membeli barang itu sebenarnya kita pikir lagi apa ini barangnya butuh atau kita maksudnya butuh buat digunakan atau butuh buat pajangan aja di rumah gitu loh. Nah itu saat membeli ya, bukan karena nanti sudah beli nanti bisa deh nanti di recycle taruh ke hampautan aja gitu. Sebenarnya awalnya memang sebelum membeli kita ya pikir dulu apa barang ini kita perlu nggak gitu, kita pakai nggak gitu loh. Kita sangat membutuhkan nggak gitu loh. Jadi nggak pajangan aja. Itu juga saya introspeksi banget. Karena banyak juga barang-barang sebelum masuk suci itu ya perlu nggak perlu itu pokoknya saya suka saya beli aja gitu. Jadi akhirnya taruh aja di pinggir. Terus udah berapa lama kayaknya udah mau usang apa gimana baru mau dipakai ternyata udah rusak gitu ya. Nah itu sebenarnya awalnya memang harus rethink dulu, kita pikir dulu apakah barang ini perlu gitu loh. Nah itu yang sharing tentang Pak Erwin ya, Pak Erwin. Nah itu sebenarnya waktu itu ada kejadian ya, kita memang
banyak sampah ya, banyak sampah dan tidak berguna bagi kita ya. Tapi mungkin bagi Pak Erwin itu masih perlu ya. Jadi sebenarnya pengalaman juga kita waktu itu sebenarnya memang sih kita udah bertanya, Pak ini masih dipakai nggak? Pak ini udah rusak gitu. Waktu itu ada kejadian juga ya, Yesi Seci ya. Waktu itu ada kejadian rice cookernya ya yang sudah rusak. Udah pernah ditanyakan ini udah rusak mau dibuang. Oh iya. Dan mungkin juga dia udah lupa atau bagaimana, akhirnya dia pertanyakan lagi, loh rice cooker saya kok dibuang ya gitu. Akhirnya nyari ke Ceci minta ganti gitu. Nah itu sebenarnya perlu juga ya, mungkin saat kita buang, nah kita juga bikin catatan ya, persetujuan, oh barang apa aja nih yang kita buang, yang kita singkirkan gitu. Jadi jangan nanti misalnya emang udah rusak, terus karena dia pikun, dia pikir ini barang masih bagus, dia menuntut lagi gitu, mencari barangnya yang udah dibuang sama Ceci gitu loh. Nah itu mungkin segitu aja sharingnya, mungkin lain kali kita kalau membersihkan rumah Kananhu mungkin juga perlu ya dibuat catatan persetujuan kita buangnya barang apa aja gitu ya. Kanan gitu aja sharingnya. Waan, Tasya. Ya benar inputnya ini Suci ya. Ini ya sih sebelum lanjutkan saya tambahin sedikit. Ya. Itu yang mengenai rice cooker itu memang dia ada pertanyakan ke Ceci ya. Terus belakangan Puspa Seci ada minta Sugi Sesyong untuk bawain satu penggantinya kembali ke dia lagi. Sambil waktu itu Sugi Sesyong ada mau berdana kasur ya. Dia kan tempat tidurnya nggak ada kasur, jadi sekalian bawa ke sana. Gitu. Sesyong itu bareng saya perginya, saya sama Sugi Sesyong. Oh, ya? Kita pergi. Waktu itu ya? Ini kayaknya sebelum COVID ini didatangin lagi yang katanya itu nggak ada tutupnya, terus dikatakan bahwanya ada obeng yang kita buang, jadi terus bahwanya segala sesuatu next year ini dari pembelajaran kita ya harus ya betul. Dengan data, terus kalau tidak perlu kita fotoin. Jadi itu menjadi satu jelas ya. Jadi makanya terakhir rice cooker kita juga jelasin dengan detail, akhirnya enggak. Karena gini loh, kalau ini rice cooker kita belikan bukan masalah di berapanya ya, karena cucunya ngomong semuanya itu rice cookernya memang udah, yang dulu punya memang udah rusak punya, dan cucunya memang ngomong lebih baik beli aja. Jadi takutnya kalau rice cooker kita penuhin lagi, nanti obengnya kita penuhi, besok lupa barang apa lagi, cari lagi ke Ceci, nggak akan ada hasilnya gitu loh. Jadi inilah ini juga untuk kita menghindari satu muncul ketamakan ya. Jadi habis itu ya udah selesai, nggak ada lagi gitu. Kalau nggak beberapa bulan yang lalu baru tanya. Ingat yang lain. Karena rice cooker itu makanya saya ingat benar, saya perginya sama Sugi Sesyong sama ya, bawa kan. Ya, apa lagi saya lupa gitu loh. Ada bawa beberapa barang gitu loh ke sana. Jadi memang butuh dokumentasi kita ya. Jadi hitam di atas putih itu yang paling utama. Nggak bisa by lisan kayak gitu belum cukup gitu. Ini juga pembelajaran kita sih. Ya, betul. Ya, kan. Ya, kan. Ya. Oke, silakan. Cucu Suci mungkin bisa berbagi bersama kita, Cucu Suci. Wan An, Jesi Suci, Cacing Suci, Kanta. Ya, berbagi tentang itu ya, membersihkan rumah Opa Erwin. Memang pada saat itu kita semua bantu membersihkan rumah Opa Erwin. Ya kalau Cucu lihat sih itu sebenarnya awalnya dari kemelekatan juga ya, seperti Mimi Suci tadi ngomong. Kenapa? Ya dari awalnya kan sering bawa barang, bawa pulang, akhirnya bertumpuk-tumpuk jadi sampah banyak. Jadi waktu mau buang itu kan dia merasa sayang, kan barang-barang yang sudah dikumpulkan itu nggak mau dibuang, akhirnya jadi banyak sampah di rumahnya. Kejadiannya sama juga pernah di Medan, kita pernah membersihkan satu rumah Opa ya, namanya Tong Aceh.
itu lebih banyak lagi sampahnya. Waktu kita mau membersihkan rumahnya itu banyak tikus sama apa ya? Kecoak, wah, lipan, semua banyak sekali. Ngeri. Sampai berapa orang ya waktu itu yang bersihkannya? 80, ada 80 relawan loh kita membersihkan rumah Tung Aceh itu. Jadi sama juga waktu kita mau buang barangnya kita tanya dulu, "Cek, ini mau buang nggak?" Katanya enggak, ini saya masih mau pakai. Jadi semua masih mau pakai. Akhirnya kita jelasin, bilang ini nanti kita ambil dari depo daur ulang suci, nanti kita gantiin Aceh. Ini memang nggak bisa pakai lagi karena kan sudah terlalu basah-basah gitulah kan. Nanti disimpan kan jadi banyak kecoak lagi kan. Akhirnya ya dia mau, sama lah dengan Opa Erwin itu. Jadi kita juga belajar ya dari ya yang kita pengalaman kita lihat yang rumah kita bersihin Opa Erwin itu sama rumah yang Tung Aceh itu ya. Dulu saya juga sebelum dicuci saya suka juga beli barang sampai baju saya banyak sekali. Tapi setelah dicuci kan kita kan merasa sayang, ngapain beli-beli lagi. Jadi sekarang udah berkurang. Barang-barang yang kita beli itu pun kadang-kadang kita simpan jadi banyak sekali kan. Jadi semua itu kita harus belajar melepas. Bagaimana belajar melepas? Ya kita harus selalu berdana juga kan, usul ya. Seperti itu paramita ya, liuk tu polomi. Jadi pertama itu harus banyak berdana. Sering berdana itu kan jadi kita belajar melepas juga. Ya, jadi bisa berkurang kemelekatannya. Ya, jadi itu aja sharing saya. Kan ya, juga sangat aktif mensupport kita ya di misi pelestarian lingkungan ya. Mungkin juga bisa berbagi ya perasaan sukacitanya bersama kita, Suci. Iya, ya selama di depo itu ya saya sama Alex wah paling bahagia merasanya. Soalnya kan setiap kita simpasiang dari jam 6 sampai jam setengah 7 lah ya mulai. Selesainya mungkin biasa jam setengah 9 atau hampir jam 9, kita nggak pulang lagi, kita langsung ke depo hari Selasa ya. Tapi biasanya kan sampai jam 12 kan waktu itu udah sama itu Laut Pusat kan udah mau makan gitu ya. Kami pulang, kenapa? Karena jam setengah 2-nya kita mau ikut yang kelas kucen itu. Tapi nanti saya udah bilang sama Alex Sosial, untuk nanti setelah masa COVID ini lewat, kita nggak usah ikut kelas kucen lagi, kita ikut di depo aja sampai agak lama. Saya bilang sama Alex Sosial kan nanti setelah masa COVID. Jadi sangat bahagia. Saya sering bilang sama Alex Sosial, walaupun di depo tuh ya sama Laut Pusat rame-rame ya, apalagi Jessie Suci kan ya, setiap kali kita ke depo itu pasti gosok minyak tangannya, kakinya ya, saya juga sangat terharu loh setiap kali saya bilang sama Alex Jessie Suci baik sekali. Setiap kali kita semua digosokin minyak supaya jangan digigitin nyamuk kan ya Jessie Suci. Paling bahagia lah di depo itu Jessie Suci kan. Ya. Semua bersatu hati, harmonis ya. Nanti harus lebih rajin lagi ya ke depo ya, Cantik Suci, Jessie Suci kan. Ya, untuk semua sesiung secek kita semua ya, kita juga harus ciayu bersama-sama, bergandengan tangan, bersama-sama ke depo ya semuanya kan. Untuk selanjutnya, ada yang mau sharing sesiung secek? Malam Suci Caipin. Ya, malam sesiung. Ya, tadi saya banyak mendengar sharing daripada Suci tadi yang begitu berbahagia ya, datang ke depo ya. Ya. Wah, saya terharu loh. Jadi ternyata justru malah kebanyakan sesiung Suci yang baru yang bisa merasakan sukacita di depo ya. Mereka yang baru-baru datang, baru-baru bergabung,
dapat merasakan sukacitanya. Justru saya tadi pikir kok kita yang sudah lama, yang ini ya sudah nggak merasakan lagi sukacita ya di depo ya. Kita bahkan udah banyak yang melupakan depo ya. Kita banyak yang udah melupakan depo, nggak berkegiatan di depo. Dulu saya juga suka kegiatan di depo ya. Belakangan kegiatan ini, kegiatan itu akhirnya nggak ada lagi kegiatan di depo. Dulu ada kegiatan di depo Muara Karang kan, Fluid ya. Terus sekarang udah nggak ada kegiatan lagi. Jadi ada yang palingan yang kegiatan depo dadakan ya, nah yang setiap hari Minggu itu di beberapa tempat itu. Tapi kalau yang di tempat yang khusus deponya itu sekali udah nggak ada. Jadi saya mendengar sharing daripada Sung Suci tadi ya, Lau Pusa semua mereka begitu berbahagia, betul-betul aisinnya itu berasa ya. Nah ini jadi manfaat daripada depo itu pusat Tachausen-nya itu betul-betul dapat ya, betul-betul dapat bisa pusat Tachausen dari sini loh ya. Jadi terus segala tadi sesiungnya Caipin Seje bisa ikut. Ambil botol ya di Golf Island begitu jalan, wah saya salut loh ya. Saya belum bisa loh itu loh. Saya belum pernah loh. Dulu pernah lah, ya bukan belum pernah. Dulu pernah saya sama Posan Sesiung namanya ada. Kalau di sini kenal Posan Sesiung ya. Dulu Posan Sesiung itu kalau jalan ya saya berjalan sama dia di jalanan ada apa dipungut, ada apa dipungut. Baru-barunya saya ikutin dia, saya rasanya malu juga gitu. Ini Posan Sesiung nih gimana sih ya? Oh jalan ya apa juga dipungut ya. Jadi kadang dia pungut masukin ke tong sampah sih, bukannya dibawa pulang, masukin ke tong sampah kan kita nggak bawa kantong plastik ya. Jadi tapi pernah juga ada bawa waktu ke Pantai Mutiara, kita ke Pantai Mutiara suka jalan pagi dulu sama Posan sama Polin ya. Jadi saya Polin tuh yang sekarang jadi yang tanggung jawab di depo Muara Karang ya. Jadi Posan, Polin sama saya jadi Polai dulu, nama Hoklai jadi ganti jadi Polai gitu, jadi bertiga ya. Jadi saya jadi juniornya kan waktu itu ngikut mereka berdua udah biru putih, saya masih abu putih kan. Jadi saya ikut mereka. Nah itu jadi baru-baru dulu ya memang kalau abu putih itu bergabung di Cici banyak jadi sukacita ya. Jadi sukacita, jadi senang kayaknya mendapatkan sesuatu hal yang baru, yang sangat menggembirakan, membahagiakan. Tapi kalau yang kemudian udah biru lama-lama ya, kalau kita nggak pernah dengar sharing yang abu putih yang baru lagi, kita lupa loh. Kadang-kadang kita sekarang tuh udah adanya stres, banyak aturan, banyak ini, banyak itu, banyak ketidakcocokan ini itu. Ya, ternyata kalau saya dengerin lagi gini, jadi saya kepengen pakai baju abu putih lagi masuk ke depo loh. Mau jadi Lau Pusa ini mau ke depo, ikut-ikut di depo, seneng ya, gembira gitu loh. Jadi merasakan kembali. Sebetulnya merasakan kembali kebahagiaan ini juga seperti mencas ya. Jadi senang sekali ya Caipin Seje, Yesi Seje, sama Puspa Seje semua, Suryanto Sesiung di depo itu bisa jadi bisa jadi tempat yang bisa melepaskan satu rasa kegembiraan dari berbagi sukacita bersama-sama ya. Nah itu makanya ada Yesi Seje yang luar biasa ya. Jadi kepikir mau kasihin obat buat itu anti nyamuk, autan atau gitu-gitu ya. Nah itu betul-betul sentuhan-sentuhan yang kecil-kecil itu yang membuat justru mereka terharu gitu ya. Sung Suci tadi ya. Saya lihat Lau Pusa semua jadi Sung Suci yang tadi sharing juga semua Suci itu terharu dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi aisinnya betul-betul di sini muncul ya, ada ya. Jadi Huang Chin Pen aisin ya. Jadi ini nggak ada Huang Chinnya juga aisinnya udah luar biasa nih. Jadi ya saya ikut bersukacita ya, senang ya. Jadi saya baru sekali ini kayaknya ikut bedah buku yang di Utara 1 ini ya. Dan sekali ini begitu saya mendengar sharing juga kayaknya secenya dipanggil sharingnya kok nggak susah-susah ya. Kok gampang ya di sini ya. Gampang loh di sini dipanggil seceh ini sharing, dia keluar ngomong langsung sharing. Di sini sharing. Jadi saya beberapa tempat kalau panggil orang kayaknya ya agak lama ya.
agak lama. Kadang-kadang nawar sharing apa sih, saya nggak bisa lah ini, gitu ya. Jadi kalau di sini ya sharing, ya udah sharing. Itulah dia. Memang harusnya begitu. Sesedikit apapun kita mau sharing, kita harus bisa sharing ya. Lama-lama kita semakin bisa sharing lebih banyak ya. Karena semakin sering kita sharing, kita semakin relax. Semakin relax, semakin kita nggak tegang, semakin kita enak ngomongnya, semakin bisa panjang, bisa lama ya. Begitu Sesung Sece. Jadi saya hanya ikut bergembira, sukacita, fasi ya, suisi ya. Jadi melihat Sesung Sece semuanya begitu nyongsin ya, begitu kaisin ya. Eng Sin Tin Sece juga dari Eng Sin Tin Sece dipanggil sharing aja, langsung sharing deh cepet ya. Waduh, saya nggak kira Eng Sin Tin Sece juga ya. Rupanya pandai sharing ya. Waduh, kanan semuanya ya. Ya, kanan aja. Oh iya, saya mau numpang sambil di sini mau nanya Siucu Sece, gimana Salim Sesiung, udah oke ya? Siucu Sece mungkin nggak dengar ya, mungkin nggak ini ya. Oke, salam deh buat Salim Sesiung ya. Apa Sesiung? Oh iya, salam ya buat Salim Sesiung, Siucu Sece. Ini kok lagi Sesiung? Oh, udah ikut berbuku terus ya sekarang ya. Sorry, jadi anak telepon. Ya Salim Sesiung, kanan ya, aduh, ya sehat ya selalu ya sekarang ya. Sudah mendingan lah. Ya, kapan-kapan kita kalau ada jodoh saya juga mau main-main ke depo PIK ini kita main-main. Boleh Injak botol ya. Kata Seceta siapa tadi? Sulan siapa tadi? Dia baru injak botol senang sekali. Tahu sajin lagi ya udah lupa injak botol ya. Wah, ternyata ya memang betul. Dulu saya juga senang juga injak botol ya. Keringetan kayak nge-gym katanya. Wah, ya kayak nge-gym betul. Saya udah lama. Nah, inilah jadi ini mericas ya sebetulnya kita ini yang merasa udah lama, udah apa, kadang-kadang udah lupa ya. Lupa kegembiraan, kesukacitaan waktu kita baru-baru masuk. Makanya Master mengatakan mo wang na inian, mo wang na ijen, mo wang na inian. Ya, jadi jangan lupa tahun yang itu, jangan lupa pikiran-pikiran, semangat-semangat yang itu, dan juga jangan lupa orang-orang yang saat itu kita ketemu ya. Jadi tadi makanya saya teringat Posan, teringat Olin jadinya ya. Karena dulu saya suka sama mereka pungut-pungut botol-botol juga gitu sama-sama ya. Jadi betul-betul sangat gembira ya, sukacita. Kanan Sesung Sece semuanya. Kan, Hoklai Sesiung. Ya, menunggu waktu masih ada. Sesung Sece boleh sharing lagi. Kan siang kembali kita undang siapa? Sece, saya mau menambahkan lagi ya. Boleh Mimi Sece. Sebenarnya itu PL pemilahan sampah itu sebelum masuk ke Seci, saya di rumah sih emang dari dulu udah pisahin ya sampah-sampah kertas, kardus, kaleng, botol gitu ya. Ya tapi seperti yang Lina Sece bilang tadi juga kita kasihnya ke abang tukang sampah tuh yang lewat gitu. Nah, sekarang baru kalau udah masuk ke Seci ya pas ada ke Seci ya saya bawa kalau pas ada gitu. Terus yang pas pandemi ini lebih-lebih lagi saya berusaha gimana caranya ngurangin sampah rumah tangga seperti sampah yang bekas sayur, sampah itu bekas potongan sayur gitu, terus sampah-sampah dari buah. Saya ada bikin bikin pupuk juga, bikin enzim juga gitu. Jadi itu pupuk saya gunakan untuk nanam sayur saya gitu. Malahan itu bikin tanah makin subur juga gitu daripada ini misalnya ada satu pot yang kita nggak kasih nih, yang nggak dikasih pupuk dari sampah sayur kita. Sama satu lagi yang kita kasih pupuk dari sampah sayur kita, wah itu pertumbuhannya beda ya. Jadi ya saat pandemi ini ya saya di rumah ya sibuknya itu aja gitu. Tanam sayur, bikin pupuk, masak, beres rumah, bikin tagihan, dapat job baru lagi jadi akunting gitu.
Gitu aja Suce sharingnya ya Kan En. Kan En, benar ya Suce Mimi ya, kita lihat ya Suce Mimi sudah melakukan misi pelestarian lingkungan dengan membuat pupuk ya. Kita sering lihat ya Suce Mimi posting sayur-sayurannya yang begitu subur ya, ada sayur kangkung, sayur bayam ya Suce Yesi ya. Kita malah agak kebagian sama Suce Mimi. Cuma dikirimin foto. Hanya kirim foto saja. Tapi sayur-sayurnya semuanya segar-segar ya Suce Mimi ya, benar ya? Benar. Untuk Mimi Suce sebenarnya ya, kalau untuk yang kayak Dina Suce dulu sebelum masuk Suci juga udah memilah-milahkan dan kasih ke abang-abang ya. Sebenarnya kita yang kita utamakan sebenarnya bukan barang-barang harus antar ke Suci untuk Suci, enggak. Tapi kalau misalnya yang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bermata pencaharian, yaitu dari barang-barang yang botol, kotak dan segala macam, itu memang sewajarnya kita kasihkan ke mereka juga gitu. Tapi tujuan kita memilahkan itu dari rumah kita, sebenarnya tujuannya untuk membaikkan juga ya. Dalam arti, coba kita bayangin yang mereka mencari nafkah hidup dari sana. Kita campur aduk dengan makan dengan itu sampah basah. Sungguh kasihan ya, mereka itu harus korek-korek dari kumpulan semua lamsamnya sampah-sampah demi untuk mencari sesuatu yang mereka masih bisa pilah, mereka bisa jual. Padahal di balik yang tindakan mereka lakukan itu, kadang bisa membawa penyakit buat tubuhnya. Jadi demi sesuap nasi, mereka barter dengan kesehatan, itu sungguh miris ya. Tapi dengan tindakan kita udah memilahkan, dengan kita tahu di depan rumah, ini kita juga udah berbuat kebaikan ya, dalam arti Bapak itu akan ambil kartonnya atau botolnya, dan itu mereka jual, itu untuk memperpanjang kehidupan mereka ya, untuk memberikan nafkah hidup mereka, itu juga sama. Jadi kita di Suci melakukan pelestarian lingkungan bukan untuk kita bersaing atau mencuri bersaing mangkok makan dengan mereka, enggak. Tapi kita lebih ke pemahaman, dan yang utama yang kita mau capai yaitu bersih dari sumbernya, yaitu riting kita cut dari awal sehingga tidak ciptakan sampah yang tidak seharusnya ada. Itu yang Master mau kita lakukan. Itu kan Suci. Ayo di sini siapa lagi yang bisa berbagi, yang mau berbagi bersama kita? Mari silakan. Ini saya ada Mariati Suci ya, Ce? Ya, Mariati Suci ada. Bisa berbagi bersama kita, Ce? Nggak ngerti, sorry ya, nggak ngerti sharing. Saya jadi pendengar yang baik aja deh, Kan En. Suci barusan berkata nggak ngerti bersering, itu juga udah bersharing bersama. Kan En Suci, Kan En, 前部菩萨、老菩萨们，有你们真好。 Ya, ini udah ya. Ini membuat kita makin sukacita ya. Kangen Suci. Suci Suryani sudah ada belumnya? Tadi mau Fensiang nggak bisa ya? Mungkin nggak ngerti gimana unmute-nya ya. Bisa ada yang bisa bantu nggak ya? Poppy Suci, gimana bisa buka mic-nya nggak ya? Nggak bisa, Ce. Oh, nggak bisa ya? Iya. Bisa ya? Juga nggak tahu itu kenapa nggak bisa ya. Chunsuku, udah Ini itu ada. bisa. Udah. Udah? Kayaknya udah deh. Selamat malam semuanya. Malam. Halo. Aduh, malam. Kangen banget nih, kapan kita bisa kumpul? Udah setengah ya. Halo. Ya. Selamat malam. Oke. Suci Suryani. Udah kangen nih, kapan bisa kumpul lagi ke depo? Ya, semoga wabah COVID cepat berlalu. Kita sering berdoa, Ce. Iya, tiap hari. Sehari 2 kali kita doain, semoga cepat berlalu. Jadi kita bisa, Labusa bisa kumpul kembali di depo setiap Selasa. Ya. Pada kangen. Ya. Ya.
Ya, tapi hari ini juga udah senang ya dengar suara Sece Suryani ya. Biar kita nggak bertatap muka, tapi malam ini kita dengar juga sudah senang sekali ya, Iya, Sece ya. iya benar. Kangen loh, udah kangen banget. Betul, Iya. Kangen ya, semua buat Sece Laubusa, kangen. Ada Nanai, ni hao ma nanai. Kita itu depo baru bisa berdiri bersama. Kalau nggak ada Sece Yesi, Sece Caipin, Siutu Sece, kita kan mesti saling kompak baru bisa jadi satu tim. Jadi semoga kita selalu berkompak ya. Kangen ya. Yuk ketemu lagi nanti hari apa? Ya. Baik Suci, kangen Suci ya buat bersama kita ya. Yuk Ya. kangen. Sih, mungkin karena waktu ya yang akan memisahkan kita bersama Sesiung Secemen ya. Saya ambil kesimpulan ya sebelumnya ya Seci ya. Ya, kesimpulan saya, cara kita berterima kasih dan membalas budi baik bumi adalah dengan tetap bertekad melestarikan lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah resep mujarab untuk melestarikan bumi. Semoga setiap orang senantiasa bersatu hati melestarikan bumi dan mewariskan sebuah dunia yang indah dan bersih untuk anak cucu kita. Ya, demikian ya, Sece, Sesiung, Kangen. Kita serahkan kembali kepada Edi Sece ya. Yang belum absen, tolong absen segera. Sesiung Sece yang belum absen, tolong absen ya. Ya. Kan, sorry tadi wifi-nya tiba-tiba hilang. Ya. Hari ini nggak stabil, hilang melulu wifi-nya. Ya kan ya, semua luar biasa banget sharingnya hari ini. Semoga semuanya tetap semangat ya, tetap sehat walaupun masa pandemi tidak bisa kumpul di depo. Padahal semua udah kangen ya. Tapi mudah-mudahan kita tetap jalanin ya PL di rumah masing-masing sehari-hari. Tetap memilah sampah, tetap melakukan penghematan, tetap mungkin juga ada yang bikin eco-engine ya. Nah, PL ini memang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Sebenarnya setiap hari, kita setiap saat itu bersentuhan langsung. Sebenarnya PL itu ada di dalam diri kita langsung. Misalnya kayak udara yang kita hirup ya, itu kan benar-benar kita itu bagian dari alam sebenarnya. Jadi kalau bukan kita sendiri yang jaga, bukan kita sendiri yang lakukan, siapa lagi ya kan? Makanya sangat kangen kita diingatkan terus, ada Yesi Sece, ada Caiping Sece, dan Sesiung Sece yang lain yang sharing hari ini semuanya luar biasa, sangat berharga. Semoga bermanfaat ya. Sampai di sini belajar bersama kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk memberi penghormatan. Silakan gambarnya Kopi Sece atau Hasim Sesiung. Ya, mari kita bangkit berdiri, beranjali. Beranjali, mari kita beri hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Kita juga beri hormat kepada Master, hormat kepada Master. Mitofo. Sesiung Sece semua, kangen. Sampai jumpa lagi. Yang belum absen, tolong absen. Sesiung Sece, kangen.